Perkenalkan, nama saya Kana Nadira Sasrajaya dengan NIM 260 501 201 401 66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saham Alvin Nazir dengan NIM 260 50 12 014 0129. Perkenalkan, nama saya Putri Salwa Adila dengan NIM 260 501 201 401 52. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raid Arjun Permana dengan NIM 260501 201 40139. Akan sedikit memaparkan materi tentang kondisi gelombang terencana. Kondisi gelombang terencana itu sendiri dapat didefinisikan sebagai karakteristik gelombang berdasarkan pengukuran pada lapangan atau hasil peramalan dari data-data yang telah ada. Data-data tersebut dapat berupa data angin dan juga fetch. Kondisi gelombang di lokasi ini bergantung pada saat elevasi muka air yang berubah karena adanya pengaruh pasang surut. Kondisi gelombang rencana ini diperlukan untuk memprediksi kondisi gelombang yang akan datang pada suatu objek atau lokasi yang ada pada daerah tersebut. Dan salah satu tujuan dari perencanaan kondisi gelombang ini adalah untuk bangunan pelindung pantai. Untuk gelombang itu sendiri berubah tergantung karena adanya elevasi muka air laut yang dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu gelombang tidak pecah, gelombang pecah, dan gelombang yang telah pecah. Dan untuk yang pertama adalah gelombang tidak pecah. Ciri-ciri dari gelombang tidak pecah itu sendiri, yang pertama adalah bangunan berada di kedalaman lebih besar 1,5 kali dari tinggi maksimum gelombang. Dan yang kedua adalah gelombang pecah. Ciri-cirinya, gelombang merambat di laut menuju pantai yang mengalami perubahan bentuk dengan puncak gelombang yang tajam sehingga akan pecah di kedalaman tertentu. Dan untuk gelombang pecah itu sendiri dipengaruhi oleh kemiringan, seperti perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang. Dan yang terakhir adalah gelombang tidak pecah, di mana ciri-cirinya gelombang telah pecah sama dengan gelombang pecah, namun pecahnya itu terjadi sebelum menghantam suatu bangunan. Gelombang pecah adalah suatu sistem yang sangat kompleks. Bahkan dalam beberapa jarak sebelum gelombang pecah, bentuknya tidak sinusoidal lagi. Jika terjadi gelombang pecah, energi yang diterima dari angin akan berkurang. Kemudian beberapa energi dikembalikan ke laut dan jumlahnya bergantung kepada kemiringan pantai. Semakin kecil sudut kemiringan pantai, maka semakin kecil pula energi yang dibalikan. Penyebab terjadinya gelombang pecah ketika sebuah gelombang telah melewati batas jaraknya dan gelombang tersebut tidak dapat mempertahankan amplitudonya, maka gelombang itu akan pecah. Hal inilah yang disebut sebagai gelombang pecah. Bentuk gelombang pecah yang umum ditemukan adalah ombak yang pecah di sepanjang garis pantai. Gelombang pecah biasanya terjadi ketika kecuraman gelombang mencapai batas maksimumnya sehingga gelombang menjadi pecah dan mendisipasi energinya. Gelombang pecah diklasifikasikan dalam 4 kategori, yakni spilling, plunging, surging, dan collapsing. Biasanya terjadi apabila gelombang dengan kemiringan kecil menuju ke pantai yang datar. Pengertian dari keempat gelombang pecah yang tadi adalah yang pertama, yakni spilling, dicirikan oleh buih dan turbulensi di puncak gelombang dan biasanya dimulai beberapa jarak dari pantai dan disebabkan jika akibat lapisan air di puncak bergerak lebih cepat daripada gelombang seluruhnya. Gelombang seperti ini dicirikan dengan kemiringan pantai yang landai. Nomor 2, yakni plunging, terjadi saat kemiringan gelombang dan dasar bertambah. Gelombang akan pecah dan puncak gelombang akan memutar dengan massa air pada puncak gelombang akan terjun ke depan. Bentuk gelombang ini biasanya disukai oleh peselancar. Nomor 3, yakni surging, terjadi pada pantai dengan kemiringan yang sangat besar. Dibentuk dalam gelombang yang rendah dengan periode panjang dan muka gelombang dan puncaknya relatif tidak pecah seperti gelombang yang meluncur ke pantai. Yang terakhir yakni collapsing. Collapsing adalah gabungan atau antara gelombang plunging dan surging. Puncak gelombang tidak sepenuhnya pecah
tetapi sebagian bawah muka gelombang menjadi lebih curam, runtuh dan menghasilkan Vertikal yang digunakan sebagai bangunan pelindung direncanakan dapat menahan gaya dari gelombang tegak, tidak seperti dalam perencanaan breakwater, di mana gaya gelombang tidak begitu menjadi masalah. Gaya gelombang dapat dihitung dengan teori gelombang linier untuk gelombang tegak, dan juga beban yang diterima dinding vertikal dapat disebabkan oleh fungsi lain di sekitar struktur dinding tersebut. Pemecah gelombang atau breakwater adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi daerah perairan laut dari gangguan gelombang. Bangunan ini memisahkan daerah perairan dari laut lepas, sehingga perairan pelabuhan tidak banyak dipengaruhi oleh gelombang besar di laut. Daerah perairan dihubungkan dengan laut oleh mulut pelabuhan dengan lebar tertentu, di mana kapal keluar masuk melalui celah tersebut. Breakwater atau dalam hal ini pemecah gelombang lepas pantai adalah bangunan yang dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai. Pemecah gelombang dibangun sebagai salah satu bentuk perlindungan pantai terhadap erosi dengan menghancurkan energi gelombang sebelum sampai ke pantai, sehingga terjadi endapan di belakang bangunan. Endapan ini dapat menghalangi transport sedimen sepanjang pantai. Untuk atau tipe pemecah gelombang berdasarkan tipe bangunannya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu breakwater sisi miring, breakwater sisi tegak, serta breakwater gabungan. Pada umumnya, pemecah gelombang sisi miring dibuat dari tumpukan batuan alam yang dilindungi oleh lapis pelindung berupa batu besar ataupun beton dengan bentuk tertentu. Pemecah gelombang ini lebih cocok digunakan pada kondisi tanah yang lunak dan tidak terlalu dalam. Breakwater sisi miring bersifat fleksibel, karena jika serangan gelombang kerusakan yang terjadi tidak secara tiba-tiba, meskipun beberapa butiran longsor. Biasanya, butir batu pemecah gelombang sisi miring disusun dalam beberapa lapis. Dengan lapis terluar, terdiri dari batu dengan ukuran besar dan semakin ke dalam ukurannya semakin kecil. Bentuk butiran akan berpengaruh terhadap kaitan antara butir batu yang ditumpuk. Butir batu dengan sisi tajam akan mengait satu sama lain dengan lebih baik sehingga stabil. Butir batu pelindung ada beberapa macam. Ada yang berupa batu alam dengan berat mencapai beberapa ton, batu buatan dari beton yang berbentuk kubus ataupun bentuk lainnya. Butir pelindung buatan dari beton biasanya berupa tetrapod, cube, tribar, quadripod, acropod, chordlock, serta dolos. Kini saya akan menjelaskan bagaimana tumpukan batu itu bisa digunakan sebagai fondasi dan pelindung kaki bangunan pantai. Sebagai fondasi, bangunan pantai dari blok beton, kaison, atau buis beton bisa ditempatkan di atas tumpukan batu seperti yang terlihat pada video ini. Sedangkan untuk tumpukan batu sebagai pelindung kaki itu bisa ditempatkan di depan bangunan yang berfungsi melindungi tanah fondasi terhadap akibat gerusan gelombang. Kemudian stabilitas bangunan tergantung kepada kemampuan fondasi terhadap erosi yang ditimbulkan oleh serangan gelombang-gelombang besar. Seperti gelombang rencana ini untuk menghitung berat atau fondasi dan pelindung kaki sama dengan yang digunakan untuk perencanaan bangunan lainnya. Dalam hal ini banyak kejadian di mana gelombang dan arus yang menyerang bangunan pantai dapat menyebabkan terjadinya erosi pada tanah fondasi di depan kaki bangunan. Untuk itu, perlu diberikan perlindungan pada bagian tersebut yang berupa tumpukan batu seperti yang terlihat pada video. Berat butir batu pelindung kaki tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang menghitung angka stabilitas rencana minimum.